Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tugas di Schoology. Itu Bapak Ibu ya. Pertama, Bapak Ibu harus membuka akun Schoology-nya. Bisa dibuka akun Schoology-nya, schoology.com. Lalu Bapak Ibu login ke akun Bapak Ibu yang sudah dibuat. Misalkan saya memakai akun saya, ya, masukin email sama password. Kalau sudah, kita login. Setelah login, Bapak Ibu menuju ke kursis. Bapak Ibu klik, lalu ke my kursis. Sini nih, ya. Kalau sudah ke my kursis, silakan Bapak Ibu pilih kelas. Kalau untuk kelas 7, dia judulnya tahun ajaran 2020-2021. Kalau dia kelas 8, itu ingat Bapak Ibu, kelas 8, kelas 9 memakai angka Romawi. Coba saya buka. Memakai angka Romawi. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau untuk kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9. Gitu. Kita lihat. Nah, untuk kelas 8, kelas 9 memakai angka Romawi ini. 9A, 9B, 9D, 9E, 9F, dan seterusnya. Untuk yang pakai Romawi, harap Bapak Ibu jangan hapus. Ya. Nah, kita balik lagi. Setelah Bapak Ibu membuka My Courses, silakan Bapak Ibu klik kelas yang ingin dibuatkan tugas. Misalkan saya ingin membuat tugas di kelas 7D. Ya, Bapak Ibu ya. Di kelas 7D. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuka folder dari masing-masing pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Gitu ya. Misalkan kalau saya itu prakarya, masukkan di prakarya. Nah, pertama, klik Add Materials, lalu klik Assignment yang ini. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kalau sudah, ketikkan nama tugasnya. Misalkan saya mau membuat tugas prakarya. Prakarya tugas 1 atau tugas pertemuan 1. Tulis namanya, lalu deskripsinya itu bisa berupa soal atau Word gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya ingin membuat soal 1. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah teknologi itu? 2. Bagaimana perkembangan zaman dari teknologi, misalkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kategorinya diubah menjadi tugas. Ingat ya, tugas Bapak Ibu ya. Lalu
Sisanya kosongkan saja. Kita create. Sudah selesai. Nah, jika tugas ini Bapak Ibu tidak ingin dipublik atau ditampilkan dahulu, silahkan tekan gambar roda yang ini, lalu unpublish. Nah, jika seperti ini, ada tulisan unpublish, berarti tugas Bapak Ibu tidak muncul di siswa. Bagaimana untuk munculkan kembali? Silakan ketik roda lagi, lalu kita klik publish. Kalau sudah, nah kalau tidak ada tulisan lagi, berarti ini bisa dijawab oleh anak-anak. Untuk mengecek bagaimana Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, ingat Bapak Ibu, untuk menjawab, jangan di komen, tapi di submission di sini. Di submission. Gitu ya. Bagaimana cara menilai? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, kita balik lagi. Bagaimana kalau tugas ini ingin digunakan di kelas lain? Bapak Ibu tinggal ulang aja. Kita klik material. Lalu kita ke pelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini kan ada tugas dari Bapak Ibu ya di kelas 7D. Misalkan saya ingin membuat soal ini juga di kelas 7F. Saya tinggal klik gambar roda. Lalu kita copy to course. Kita centang kelas yang ingin kita copy. Misalkan saya ingin mengcopy di kelas 7E. Nah, ingat foldernya ini Bapak Ibu harus isi, yaitu isi dari salah kelas. Ini misalkan saya mau di kelas 7B. Ingat foldernya kita harus isi mata pelajaran masing-masing dari Bapak Ibu. Misalkan prakarya, silakan klik prakarya. Kalau misalkan bahasa Indonesia, silakan klik bahasa Indonesia agar masuk ke tugas dari Bapak Ibu. Kita klik prakarya. Nah, kalau sudah, kita tinggal copy. Nah, kalau ada tulisan begini, your assignment has been copied, berarti sudah ada di kelas 7B. Kita coba cek di kelas 7B. Ceknya bagaimana? Klik course lagi, lalu ke my course. Kita klik 7B. Di folder prakarya. Nah, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana jika ingin menghapus tugas yang salah? Caranya kalau ingin menghapus, silakan Bapak Ibu klik gambar roda, lalu delete. Selesai, akan terhapus. Begitu juga dengan kelas tadi yang 7A. Kita ke my course. Maaf. Nah. Kita ke 7D, ke prakarya. Nah, lalu ini bisa dihapus. Ya, di delete. Ya, sekian, terima kasih. Untuk cara menilainya akan saya jelaskan di video berikutnya.